Kembali dalam Food Agri Insight on Location CNBC Indonesia bersama saya Syarifah Rahma langsung dari kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan masih bersama saya di sini para narasumber yang luar biasa, Pak Bara, Pak Edi, Pak Mulyono dan juga Pak Arief begitu ya, dan masih kita membahas terkait dengan tema melawan undang-undang anti deforestasi Uni Eropa. Nah tadi kita sudah berbicara dengan Pak Bara dan juga Pak Edi, saya akan ke Pak Mul dan juga Pak Arief begitu ya tadi terkait dengan agenda-agenda tersembunyi seperti apa sih Pak sebetulnya mungkin dirasakan begitu oleh para pengusaha karena kita berbicara juga terkait dengan komoditas-komoditas lainnya begitu karena termasuk kokoa dan juga kopi begitu ya. Ke Pak Mul sendiri seperti apa Pak? Jadi begini, sebenarnya undang-undang deforestasi ini yang akan terpengaruh terbesar itu paling di industri di Eropanya sendiri seperti tadi Pak Arief juga bicarakan. Jadi mereka juga sekarang tuh bingung dengan aturan ini bagaimana akibatnya. Suplainya itu bagaimana. Seperti kita ketahui bahwa mereka membutuhkan bahan baku kopi untuk Indonesia untuk pakai di industrinya sendiri. Dengan adanya undang-undang ini, itu pengaruhnya akan terdampak cukup luar biasa. Yang saya nampak sekali itu seperti kita ngomong di Italia. Italia itu sendiri untuk dia bisa membuat kopi espresso dengan kondisi yang bagus, itu dia membutuhkan kopi robusta dari Indonesia. Wow, jadi gaya-gaya kalau minum kopi Ya. ke Italia aslinya biji kopinya Indonesia ya Pak? Indonesia. Nah makanya ini yang jadi pertanyaan juga dengan ini undang-undang ini yang sebenarnya kena impact sendiri itu industri mereka. Untuk kita sendiri kita tinggal kita pengaruh pasti ada pengaruh ke petani. Yang kita khawatirkan petani sama industri yang kecil. Jadi eksportir pengolahan prosesor kopi yang jumlahnya tidak terlalu besar. Itu yang akan terimpact. Tapi sebenarnya impact yang terbesar akan ke mereka sendiri. Nah, untuk menjawab ini udah nampak sendiri mereka khawatir ini. Kemarin saya ada di kontak, itu salah satu industri pengolahan kopi di Eropa yang terbesar. Itu sudah kirimkan tim agronomisnya ke Indonesia. Dia akan bergerak dulu untuk melihat aspek-aspek ini bagaimana impact-nya terhadap mereka. Berarti di sinilah kita nampak ini sebenarnya ada sedikit agenda untuk yang saya khawatirkan itu pada akhirnya mereka berusaha menekan harga kopi yang di Indonesia. Kenapa? Karena kopi Indonesia produktivitas memang tidak meningkat. Untuk harga kita boleh dibilang premium dibandingkan negara lain. Nah ini akan kemungkinan juga bisa menjadi salah satu senjata mereka untuk menekan harga kopi di Indonesia, ekspor kopi. Nah ini salah satunya yang mungkin dari adanya ini kan mereka akan membedakan antara yang ada udah ikuti aturan ini dan yang tidak. Dan ini sebenarnya udah nampak beberapa tahun sebelumnya. Kita udah ada namanya sertifikasi. Yang antara sertifikasi dengan enggak itu terjadi perbedaan harga. Nanti kita khawatirkan ini apa memang salah satunya hidden agendanya seperti ini untuk menekan harga-harga kopi yang diproduksi oleh Indonesia. Baik, tapi tadi sekali lagi masih asumsi begitu ya Pak Mulya, kita tekankan juga masih asumsi, tapi kita hanya mengira-ngira saja begitu Pak, sejauh ini kira-kira sebetulnya apa sih begitu ya tujuan dari penerapan Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa ini ya, selain tadi berkaitan juga dengan isu lingkungan. Nah kemudian Pak Arief begitu ya, mungkin punya pendapat lain Pak? Terima kasih. Saya di forum ini justru menitipkan aspirasi ke pemerintah, ke Pak Bara. Deforestasi yes, saya pikir siapapun sudah tidak bisa menolak. Tetapi saya melihat untuk beberapa komoditas, termasuk kakao, kok kayaknya perlu dikaji ulang. Jangan-jangan salah sasaran Pak. Jangan-jangan salah sasaran. Satu, kakao tidak pernah ditanam di hutan walaupun dia tanaman hutan di Indonesia. Terus deforestasi yang mana gitu. Satu. Yang kedua, pabrik mereka itu sudah ada di Indonesia semua loh Pak. Kalau ini nanti ditutup total, bukan hanya Indonesia itu. Eropa juga goncang Pak. Eropa juga goncang. Artinya ini jangan-jangan kebijakan ini tidak didesain sedetail itu gitu dampaknya. Jangan-jangan mereka lose terhadap dampak itu. Yang ketiga, oke lah kalau toh petani pasti terdampak dan sebagainya.
Tetapi justru secara paradok yang paling terdampak justru mereka loh Pak. Kalau petani kita, mohon maaf, mohon izin, petani saya yang termasuk kakao, alih fungsi itu ya enteng-enteng saja Pak. Nggak laku ya dibabat, diganti yang lain, selesai wong tanahnya masih utuh kok. Loh petani kita itu gonta-ganti komoditas, coba lihat di desa-desa, itu enteng kok. Coba di mana-mana pasti gitu. Nah artinya ini jangan-jangan ini salah sasaran tembak nih. Nah ini mohon izin pada pemerintah untuk ikut menyuarakan ini. Betul-betul harus diskusi detail Pak. Saya 100% meyakini ini salah sasaran. Karena nggak ada yang diuntungkan. Kalau toh mereka mengatakan deforestasi itu kakaonya diberangus. Lah wong kakaonya tidak di hutan kok. Lah ini kan aneh. Terus maunya mereka mau nanam apa? Kakao yang coba di beberapa tempat. Kakao kita itu di sekeliling rumah Pak. Enggak seperti kopi yang juga berhektar-hektar, enggak seperti sawit berhektar-hektar. Tanaman kakao itu kecil-kecil. Paling banter orang punya kakao yang hebat tuh 5 hektar Pak. Itu pun di Sulawesi yang di blocking. Di Jawa, di Lampung itu enggak sampai 1 hektar rata-rata. Loh ini yang deforestasi yang mana gitu. Nah ini penting ini. Karena kalau ini diterapkan total kemudian kakao tidak bisa keluar lagi Pak. Saya yakin petani kita masih hidup kok Pak. Oke. Cuma Indonesia akan kehilangan. Ya. Satu hal yang strategis yaitu coklat. Dan memang mohon maaf di forum ini saya juga sampaikan. Kakao di Indonesia ini memang sudah mulai mulai berkembang dengan cukup pesat di industri hilir Pak. Ya. Hampir 10% produk coklat kita sudah mulai ke hilir Pak. Ada food and beverage sudah mulai, kosmetik sudah mulai. Ini dan itu produk Indonesia. Apakah itu perang dagangnya saya tidak tahu. Tetapi jangan-jangan pokoknya coklat itu harus Eropa dan Indonesia nggak boleh produksi lagi gitu kan. Oke, Itu satu. baik. Yang kedua, pasar kita Pak di kakao ini ke Eropa Timur sudah mulai banyak Pak. Ke Uni Emirat Arab sudah mulai banyak Pak. Amerika juga mulai banyak ekspor kita. Jangan-jangan itu gitu. Sehingga mohon izin Pak Bara saya titip berdasarkan apa yang kita rasakan, kalau kita judulnya deforestasi kok kalau kebijakan ke kakao ini 100% kami mengatakan ini salah tembak Pak. Oke. Terima kasih. Saya mau tanya Pak sedikit, kalau EU itu produsen kakao yang major gak? Yang siapa? EU itu Uni Eropa. industri Pak. ada kakao di situ? Nggak ada. Ada Nggak kakao kan? atau tidak? Semuanya import kan mereka kan. Jadi mereka kan jual finish product kan. Iya. Coklat bars itu kan semua finish. Betul. Dan kakao Indonesia itu 100% itu diekspor Pak. Hanya enggak sampai 1% Pak yang dikonsumsi di sini Pak. Oke. Karena orang Indonesia itu enggak terbiasa makan coklat. Saya penggemar coklat Pak. Walaupun Bapak penggemar Saya coklat. tiap hari harus makan. Betul. Dark chocolate. Di kita itu masih 0,01% Pak. Iya konsumsinya. Jadi kecil Pak. Sementara pabrik coklat di sini ada 8 yang bisa memproduksi coklat 800.000 ton. Sementara coklat kita hanya 370-an ton. Sebagian impor dan 100% diekspor ke Eropa. Lah, nanti deforestasinya yang mana gitu? Iya, Itu loh. betul. Itu Jadi Bapak, serba barangkali. bingung gitu ya Pak Arief ya tadi sebetulnya karena lagi-lagi semuanya terdampak begitu ya Pak ya. Bahkan Uni Eropa sendiri juga para pengusahanya juga terdampak begitu ya Pak ya. Nah baik, tapi tadi poin yang lain juga bisa kita highlight begitu ya bahwa deforestasi ini kan memang sebuah keniscayaan ya ketika kita berbicara terkait dengan isu lingkungan, kemudian climate change ini memang kita perlu melakukan berbagai upaya. Tapi memang sudah dilakukan sebetulnya Pak ya oleh para pengusaha, tinggal seperti apa sebetulnya undang-undang ini juga tidak menekan ya, tapi lebih ke engaging begitu ya dari para pelaku usaha seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Bara. Nah kemudian saya beralih lagi begitu ya ke Pak Bara. Pak Bara
Ini kan waktunya sempit Pak. Kita ketahui ketika kita berdiplomasi di kancah global ini kan juga tidak mudah begitu Pak. Dari pelaku usaha juga sebetulnya sudah bilang ya Pak ya. Dari Pak Edi juga sudah menyampaikan juga begitu, dari pelaku usaha ke Uni Eropa sudah disampaikan bahwa sawit sebetulnya sustainable juga begitu. Tapi lagi-lagi ya ketika memang sudah mindsetnya sudah lumayan kekeh begitu Pak. Jadi cukup sulit begitu untuk melakukan langkah diplomasi. Tapi seberapa optimis sih sebetulnya pemerintah bisa melakukan diplomasi, dan ketika upaya diplomasi ini tidak bisa dilakukan, apakah memang akan melayangkan gugatan Bapak? Ya, jadi kita siap dengan segala konsekuensi. Tentu saja kita bekerja keras sekarang melakukan diplomasi pada level bilateral, dalam pertemuan-pertemuan bilateral dengan wakil-wakil dari EU, apakah dari parlemen maupun dari pemerintahannya. Kita selalu sampaikan keberatan ini dan posisi kita. Ternyata betul sekali soal kokoa. Kokoa itu ternyata tanamannya bukan bersifat hutan. Jadi ini kan salah sasaran. Mereka menghasilkan satu regulation secara general, secara umum. Tapi ternyata ada satu komoditi yang sebetulnya tidak menyebabkan deforestation. Karena memang cultivationnya itu bukan melalui hutan begitu Pak, fungsi hutan. Itu kan salah ya. Jadi mereka tidak bisa menggunakan perspektif mereka dalam hal soal lingkungan hidup ini. Ya. European Union itu kan suatu kekuatan ekonomi yang sudah sangat lama, ratusan tahun. Ya. Income per kapitanya sangat tinggi. Ya. Kehidupannya sangat modern. Mereka tidak bisa menggunakan standar mereka ya, untuk juga menekan negara-negara lain menggunakan perspektif dan standar mereka. Itu tidak bisa sama sekali. Apalagi dengan melakukan market ini ya, Syarifah itu, in a way juga secara tidak langsung mereka memulai satu trade war baru. Perang perdagangan baru. Tapi apakah kita siap dengan Pak? menggunakan perspektif lingkungan hidup. Kan begitu. Jadi seakan-akan negara-negara lain itu di emerging economies ya, ekonomi-ekonomi sedang emerging, termasuk Indonesia dengan negara di Amerika Latin, di negara lainnya di Asia, Malaysia dan segala macam, tidak juga mempunyai komitmen yang sama atau tidak melakukan hal-hal yang real untuk memfight climate change. Kan tidak betul. Kan sudah ada konsensus global consensus. Sudah ada global partnership. Ya. Dan Anda tahu justru siapa yang melakukan yang kontribusi terbesar terhadap greenhouse effect? Nomor satu Amerika. Ya, justru Dengan negara konsumsi, maju ya. Karena dari kendaraan mereka yang begitu besar. Dari mode transportasi yang begitu besar. Justru negara maju. Yang mereka selama ini Pak Hadi ini selalu waktu sekjen selalu ikut di. Siapa yang selalu reluctant untuk menurunkan itu Pak, ketentuan Celsius itu? Hah? Ya kan ada batasnya itu Pak, tidak bisa 2 Celsius atau berapa. Itu kan selalu negara-negara maju. Cina juga. Jadi bukan negara seperti Indonesia, kita juga sangat itu. Nah, tapi dengan begini, tadi sudah dikatakan oleh Bapak-Bapak di asosiasi ini memang efeknya, impactnya terhadap petani kecil kita luar biasa. Karena tidak mungkin mereka bisa melakukan compliance melalui certification process. Dengan menggunakan European standards, ya nggak mungkin bisa dong. Bagaimana? Ya kan gap di dunia ini masih real gitu antara kekuatan lama Eropa, Amerika dengan kita di emerging economies. Nah, sekarang ini Kemendak juga sedang menggalang kekuatan di antara di emerging economies melalui diplomasi kita. Kita mencoba untuk menciptakan united front dengan negara lainnya untuk menghadapi ini. Dan termasuk kalau kita harus memang nantinya kita memang dihadapkan pada suatu situasi dan keputusan bahwa kita harus mengajukan gugatan, dispute lagi di WTO, ya kita siap untuk melakukannya. Oke. Ya. Oke. Tapi tadi intinya adalah bersama-sama negara emerging market begitu ya, kita emerging country melawan emerging countries melawan negara-negara yang memang sudah maju. Tapi kekuatan kita Pak sebetulnya seperti apa? Karena kalau kita berkaca misalnya kemarin begitu ya dispute terkait dengan nikel, kita kalah Pak di WTO begitu. Upaya diplomasi kita artinya juga memang masih perlu ditingkatkan lagi ya Pak ya. Tapi optimismenya begitu ya untuk kita sebagai negara berkembang melawan negara-negara maju seperti apa? Saya terus terang ya kami di Kemendak sangat optimistik ya. Karena kita juga punya leverage sebagai di emerging economies. Kita kan suatu rising powers. Negara-negara yang sedang berkembang ini. Ya, Indonesia, India,
Tiongkok, itu kan rising powers. Juga Vietnam, Thailand dengan negara ASEAN. ASEAN itu sebagai satu kekuatan juga sebuah rising power yang luar biasa. Kita market yang sangat besar. Ya, Indonesia sendiri adalah populasi terbesar keempat di dunia. Itu juga diperhitungkan. Jadi kita ini juga, dan sekarang ini kan di dunia, di level-level multinasional kita kan juga punya peran penting. Tahun lalu kita adalah chairman dari G20, ya kan. Keterlibatan Indonesia dalam menangani isu-isu yang besar, bukan hanya soal lingkungan hidup, tapi soal geopolitik, soal perang di Ukraina itu juga sangat besar kan kita punya peran. Gitu. Jadi di sini leverage kita sangat besar. Kita adalah rising power, kita adalah emerging economy, kita besar. Nanti bahkan prediksi dari McKinsey tahun 2040 ya, kita menjadi kekuatan ekonomi keempat terbesar di dunia. Dan ini harus kita manfaatkan, dan ini kita manfaatkan betul sebagai satu leverage untuk menggalang kekuatan. Untuk menghadapi diskriminasi seperti ini. Gitu. Oke, baik. Artinya kurang lebih optimis ya Pak, harus optimis ya Pak ya. Dan kita juga tentu kita misalnya sebagai anggota WTO ya, misalnya begini, oke lah di keputusan pertama di kasus nikel itu keputusannya tidak menguntungkan Indonesia. Ya. Tapi kan di mekanisme dari WTO, negara yang merasa dirugikan itu berhak untuk mengajukan banding. Ya. Dan itu kita lakukan. Ya. Dan EU tidak suka dengan kita mengajukan banding. Mereka menganggap bahwa dengan sudah ada keputusan di level pertama itu, ya harusnya Indonesia mematuhi dalam arti kita mencabut ekspor ban untuk nikel itu. Kan tidak bisa. Kan di provision WTO dijamin. Diberikan hak kepada negara-negara untuk melakukan gugatan, melakukan banding. Nah, bahwa sekarang panel banding itu belum terbentuk, itu kan bukan salah Indonesia dong. Oke. Itu kan salah kenapa memang sekarang ini Amerika memblok dibentuknya appellate body itu, panel banding. Karena mereka menuntut dilakukannya reformasi WTO sebesar-besaran. Tapi kan bukan salah Indonesia. Loh, kita kan melakukan langkah yang sudah memang dijamin oleh provision dari WTO. Dan kita harapkan EU juga menghormati. Ya kan? Intinya tetap WTO kita akan itu perjuangkan hingga titik darah penghabisan begitu ya betul. Pak Bara ya. Yeah. Nah kemudian berbicara tadi strateginya ya, tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Bara. Artinya memang kita bersama-sama ya Pak, emerging countries bersatu begitu untuk melawan kekuatan negara-negara maju ini. Nah termasuk dalam hal undang-undang anti deforestasi ini dari komoditas kelapa sawit juga begitu Pak. Nah tapi sejauh ini mungkin komunikasi juga sudah dilakukan oleh pihak pengusaha begitu ya Pak Edi, juga mungkin dengan para pengusaha asal Malaysia ya sebagai penghasil CPO besar juga di dunia begitu. Seperti apa sih Pak sebetulnya? Karena dari saya sempat baca begitu Pak ya, bahwa sebetulnya kalau Malaysia sendiri mengklaim dirinya tidak khawatir dengan undang-undang ini. Tapi realitanya seperti apa Pak? Baik, terima kasih. Boleh ditayangkan lagi slide-nya. Baik, jadi saya mau jelaskan bahwa sebenarnya kita untuk, nah ini sebentar saya, sebenarnya seperti apa negara-negara yang terdampak ini. Kita dengan Malaysia itu kita sudah membentuk namanya juga dengan sekarang sudah ada anggota baru ya. Jadi kita membentuk CPOPC, jadi negara-negara produsen sawit ya untuk sawit dunia. Nah kemudian itulah yang sekarang kita sama-sama berjuang ke Uni Eropa kemarin yang waktu akhir bulan Mei sampai dengan awal Juni bersama Malaysia untuk joint mission ke sana dan hasilnya pembentukan task force itu. Nah kalau kita lihat ini juga duta besar kita di Belgia juga sangat aktif. Kita lihat yang negara-negara terdampak itu banyak juga. Ya tadi disampaikan oleh Pak Bara juga, ini ada Argentina, Bolivia, Brasil, Chili, Kolombia, Pantai Gading. Ya. Ini banyak sekali. Jadi ini belum belum semua dikumpulkan oleh Pak Dubes. Nanti mereka yang tadi disampaikan Pak Menteri menulis surat. Nah ini nanti juga yang terdampak akan bersama-sama berjuang ke Uni Eropa. Jadi artinya bahwa kita tidak sendiri. Nah kemudian tadi disampaikan bagaimana dengan Malaysia, mereka juga tidak akan terdampak ini. Makanya kenapa kok mereka sampai kemarin joint mission dan mereka cukup keras statementnya bersama ya waktu di Brussels. Jadi dengan Pak Menko kita, Pak Erlangga juga sama cukup keras juga. Beliau juga keras dari Malaysia karena memang berdampak untuk semua. Jadi saya sampaikan tadi, kalau dalam satu pengapalan kemudian dianggap tercemar satu saja itu
bisa ditolak. Nah kemudian betul Rahma, jadi bahwa waktu kita rapat di Brussels waktu itu, industri mereka juga keberatan karena mereka kesulitan nanti mendapatkan bahan baku minyak sawit. Sekarang banyak sekali minyak sawit di sana itu dipakai untuk industri. Ada Unilever macam-macam di situ ya. Nah ini mereka akan terdampak bagaimana? Sedangkan minyak sawit ini kan dipakai dari oleochemical untuk kosmetik, untuk semua. By-produknya banyak sekali. Dan mereka akan kesulitan apabila ini diberlakukan. Bisa-bisa mereka juga tutup nanti industri mereka. Begitu, Ram. Oke, baik, terima kasih Pak Edi ya. Tadi sekali lagi memang artinya dari negara-negara yang terdampak juga sama-sama keberatan ya. Jadi sehingga kita bisa menyatukan kekuatan ya Pak Edi. Kemudian Pak Mul, Pak Arief mungkin ada yang ingin ditambahkan ya terkait dengan tadi bersama-sama dengan negara-negara lain seperti apa. Mungkin Pak Mul atau Pak Arief terlebih dahulu? Ya, terima kasih. Ada 4 hal yang ingin kami sampaikan terutama mumpung ada Pak Bara nih. Satu, untuk komoditas kakao, deforestasi saya pikir nggak ada masalah. Dan kami mohon untuk dibawa bahwa kakao sebenarnya tidak bagian dari deforestasi, itu satu. Yang kedua, kalau bicara climate change, daun kakao itu lebar, Pak. Untuk produksi oksigen dan pengurai karbon juga tinggi. Gitu. Di mana deforestasinya? Gitu. Yang ketiga, kita anggota ICC, anggota Dewan Kakao, Pak. Hari ini semua komodit yang tergabung dalam industri kakao sedang gencar-gencarnya berupaya untuk meningkatkan produktivitas kakao Indonesia dengan cara pengembangan dan intensifikasi. Lah ini kalau ini nanti terdampak kan juga luar biasa. Yang terakhir Pak, justru kami akan mengusulkan kalau bila memungkinkan justru akan dibentuk agroforestry dengan kajian-kajian tertentu di mana coklat justru harus masuk menjadi pengaman hutan dengan tanaman tegaan yang lain. Kalau dengan begitu insya Allah justru malah akan semakin besar Pak. 4 hal ini yang barangkali kami sampaikan kepada Pak Bara selaku pemerintah untuk dijadikan satu argumen untuk bagaimana kita nanti kuat untuk berargumen di tingkat internasional. Terima kasih. Oke baik, terima kasih Pak Arief masukannya ya tadi Pak Bara. Kemudian Pak Mul mungkin ingin menambahkan? Oke, untuk kopi sendiri sih pada prinsipnya sih kita seperti industri kopi sih udah bersiap lah. Dengan undang-undang deforestasi Uni Eropa ini memang akan ada dampaknya. Tapi yang pasti kita kan tidak bisa menyerah dengan kondisi ini. Yang kita sadari juga saat ini kita di Indonesia sendiri untuk kopi sendiri komoditas yang udah kedepannya akan terjadi defisit seperti yang kejadian di coklat. Jadi dengan adanya undang-undang ini akan lebih berkesempatan untuk dalam negeri meningkatkan konsumsinya. Perhitungan kita di industri kopi, kalau dengan produktivitas Indonesia, kopi yang tidak meningkat ini, dalam waktu 5 tahun, itu kopi produksi Indonesia itu udah habis konsumsi dalam negeri. Jadi undang-undang deforestasi ini sendiri, itu dampaknya sih secara untuk kopi secara tidak langsung sih tidak besar. Cuman kalau dipaksakan, ya akhirnya kita sendiri konsumsi dalam negeri aja udah mencukupi. Jadi tidak usah kita ekspor ke Uni Eropa. Jadi ya itulah kembali lagi, aturan ini mainnya bagaimana yang harus jelas. Kemudian juga masalah misalnya untuk sertifikasi itu segala macam, itu bagaimana aturan mainnya, pembiayaannya bagaimana. Jangan sampai seperti itu sertifikasi kita bayarkan ke perusahaan-perusahaan asing juga. Akhirnya kita sendiri yang keluar biaya keluar negeri juga. Jadi mungkin kita untuk ini kita bikin aturan yang lebih jelas, pemerintah Indonesia sendiri yang menentukan. Bukan kita diatur dari Uni Eropa gitu. Oke baik, jangan sampai isu ini justru malah membuat masyarakat begitu ya, membuat berbagai pihak malah justru dirugikan begitu dengan berbagai skema monetisasi yang ada begitu ya Pak Mul ya. Nah kemudian dari Pak Bara ya tadi terkait dengan sedikit yang disampaikan juga oleh Pak Mul bahwa di satu sisi juga kurang lebih tadi highlightnya itu ya Pak ya bahwa memang isu terkait dengan sustainability, terkait dengan
anti deforestasi, perubahan iklim dan lain sebagainya. Ini kan juga kan berkaitan juga dengan tadi berbagai sertifikasi yang ada begitu. Nah, seperti apa langkah-langkah mungkin yang bisa dilakukan juga oleh pemerintah begitu untuk menghindari monetisasi oleh sejumlah pihak, utamanya bagi masyarakat atau petani kecil begitu, Pak Bara. Yang soal ini sustainability kan sudah jadi suatu tren yang baru gitu. Tapi jangan juga seakan-akan negara-negara EU ini juga memonopoli kebenaran dari sustainability itu. Karena masing-masing negara juga punya karakteristik masing-masing. Ya, kan kita punya juga soal ekonomi gitu kan. Negara-negara agriculture itu kan juga punya ini sendiri. Nah, kita juga concern dengan deforestation, dengan climate change. Dan kita tahu pentingnya, kita juga sadar pentingnya sustainability, kan gitu. Produk-produk itu harus bersifat sustainable. Nah, itu juga sudah suatu standar baru di dunia internasional. Dan kita juga tahu, kita sadar, dan kita juga mengadopsi itu. Dan Indonesia juga secara aktif mengadopsi itu, semangat baru itu, sustainability. Tapi kan masing-masing itu punya karakteristik masing-masing, standar masing-masing, standard of living masing-masing. Seperti petani kita, kan begitu. Tidak bisa melakukan compliance, certification process, dia harus membayar mahal. Bagaimana caranya? Tidak mungkin. Pak Menteri tadi katakan, petani-petani kita juga ingin hidup dengan lifestyle yang modern seperti petani Eropa, punya mesin, punya rumah besar, bisa menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah bagus, makan cheese setiap hari, minum wine. Petani kita juga mau mengadopsi lifestyle yang kelihatannya modern, yang barat itu juga mau, tapi kan tidak bisa. Nah justru kan seperti misalnya gini, EU itu sangat agresif mempromosikan sustainability, deforestation. Tapi industrial revolution yang terjadi di Eropa, Pak Hadi bisa menambahkan abad ke-18, itu menggunakan apa? Menggunakan batu bara. Pabrik-pabrik itu betul nggak? Industrial revolution abad ke-18 di Inggris. Itu kan menggunakan batu bara. Karena mereka udah stop dengan industrial revolution itu. Sekarang negara-negara emerging economy sedang melakukan revolution. Industrial revolution juga. Tapi kita ditekan-tekan, bukan kita kan nggak fair dong. Trennya berganti begitu ya Pak Iya ya, dong, ketika kan kita sudah mulai mengikuti. Dan kalau soal penggunaan batu bara, kita juga punya kesadaran, kita kan juga punya komitmen untuk mem-phase out. Kita dalam transisi untuk renewable energy kan. Kita kan kurangi nih penggunaan batu bara dalam energi kita kan, power plants kita dikurangi. Kita hilangkan sedikit. Tapi kan tidak bisa kita diharapkan kita mengadopsi itu secara overnight kan, tidak bisa. Ini kan it takes a process. Itu kita perlu ada education terhadap rakyat kita, petani-petani kecil kita. Nah ini harus dilakukan oleh negara-negara maju, termasuk EU gitu. Melakukan engagement, bukan untuk memprovok kita, bukan untuk melakukan polarisasi lebih dalam di tingkat global. Tapi apakah poin ini juga akan disampaikan dan masuk begitu Pak dalam poin-poin yang disampaikan dalam diplomasi Indonesia? Oh sangat, itu selalu kita sampaikan ya. Oke. Tadi di pidato, di speech-nya Pak Menteri kan juga sangat clear kan, itu semua disampaikan points itu sudah sangat clear. Apa saja yang kita selalu sampaikan di level multilateral, dalam pertemuan bilateral dengan EU, juga dengan negara lain. Ya, kita selalu sampaikan soal ini dan kita selalu mencoba untuk menggalang dukungan, support dan juga kekuatan. Membentuk United Front pada tingkat global. Oke baik, artinya standarisasi tidak hanya dari sisi sertifikasi begitu ya, bukan yang sesuatu yang dikeluarkan oleh pihak-pihak asing begitu kepada pihak di dalam negeri, tetapi juga harus sama rata ya Pak ya. Di dalam negeri tadi petaninya juga kalau harus standarnya justru harus sama begitu Pak ya dengan yang ada di luar. Baik, menarik sekali Pak Bara, Pak Edi, Pak Mul dan juga Pak Arief ya. Nanti kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Bapak-bapak kita akan jeda terlebih dahulu saat ini. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Food Agri Insight on Location langsung dari kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Kami akan kembali sesaat lagi.